Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Amelia Wijayati dengan NPM 22111071 manajemen 2. Di sini saya akan mereview jurnal kebijakan utang. Review jurnal 1. Penulis Lasmanita Raja, Guguk dan Valencia Ariesta. Judul analisis pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan, keputusan investasi dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana, volume dan nomor volume ketiga, halaman 77-99 dengan metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur kebijakan utang adalah Debt to Equity Ratio atau disebut DER, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan cara membandingkan antara seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan memiliki perusahaan. Selain itu, DER dapat mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dengan ekuitas yang dimiliki. Adapun teori kebijakan utang merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan proporsi pendanaan utang untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Apabila perusahaan menetapkan suatu kebijakan bahwa pelunasan utang diambil dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan sebagian dari pendapatan untuk keperluan tersebut yang diakibatkan pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang dapat dibayarkan sebagai dividen. FASB dalam SASVAC nomor 6 mendefinisikan utang sebagai pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang ditimbulkan dari kewajiban sekarang oleh entitas tertentu untuk mentransfer aset atau memberikan jasa pada entitas lain di masa depan atas transaksi atau peristiwa masa lalu. Adapun kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan berikutnya ialah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada variabel keputusan investasi diperoleh hasil bahwa keputusan investasi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada variabel terakhir menghasilkan bahwa kebijakan utang memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Review jurnal kedua, penulis Ika Sasti Verina SE, MSI, Akan, CA Haji Rina, Jendra Kirana, DP SE, AK, Ilham Ismail. Jurnal pengaruh kebijakan dividen, kebijakan utang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Volume dan nomor 01, volume 2 Juli sampai Desember 2015, metode penelitian probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, kebijakan utang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara parsial pada perusahaan pertambangan di BI periode 2009 sampai 2013. Teori ini menganggap bahwa penggunaan utang 100% sulit dijumpai. Kenyataannya semakin banyak utang, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Satu hal yang penting bahwa dengan meningkatnya utang, maka semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. Adapun hasil penelitian dan kesimpulan, hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji data yang merupakan tahap awal untuk setiap analisis baik untuk variabel dependen maupun variabel independen. Pada penelitian ini, penguji normalitas dapat menggunakan analisis statistik non-parametrik, yaitu dengan melihat nilai parametrik Kolmogorov atau Smirnov. Kesimpulan, kebijakan hutang yang diukur dengan variabel debt to equity ratio secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 yang diukur dengan variabel price to book value.
Review jurnal ketiga. Penulis Lia Setiawati, Sugeng Hayudi Wisnu Mawardi, penerbit dan Jurnal Universitas Diponegoro. Jurnal The Influence of Dividend Policy, Debt to Policy, Independent Commissioner and Institutional Ownership on the Firm Value with Growth Operation as Moderator Variable Volume dan nomor Vol 26 nomor 2 Desember 2017 halaman 146 sampai 162. Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dividen payout ratio, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap Tobinki dengan size dan return on investment sebagai variabel kontrol dan marketing to book value sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, teori kebijakan utang. Kebijakan utang termasuk korporasi kebijakan pembiayaan yang bersumber dari pesta di luar penetapan kebijakan utang terkait dengan struktur modal, karena utang salah satu komposisi dalam struktur modal. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan beberapa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinealitas, terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedasitas. Review jurnal keempat. Penulis Anggista Puspita Dewi, Ani Wilujeng Suryani, penerbit AP Dewi dan Au Suryani, Jurnal Debt Policy Asset Structure, Probability and Growth Opportunities, volume dan nomor Vol 22 no 2 Desember 2020 halaman 211 sampai 2024. Metode penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI pada periode 2014 hingga 2017. Sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan dengan 64 laporan keuangan. Hasil tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh struktur aset, probabilitas, dan peluang pertumbuhan terhadap kebijakan utang. Data dikumpulkan dari Annual Report 16 perusahaan konstruksi bangunan di Indonesia selama periode 2014 sampai 2017. Teori dan kesimpulan. Teori kebijakan utang diukur menggunakan debt to equity ratio untuk mengetahui sebesarnya porsi utang dibandingkan ekuitas. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk melihat apakah modal perusahaan dapat mencangkup untuk membayar pokok dan bunga utang tersebut. Kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan. Pertama, struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan utang. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, di mana proporsi aset perusahaan yang tinggi akan meningkat penggunaan utangnya. Selain itu, hasil ini juga sesuai dengan trade-off theory, yaitu masih dapat melakukan penambahan utang selama masih terhadap aset tetap sebagai jaminan. Di sini ada pun jurnal review terakhir, jurnal kelima, yaitu penulis Muhammad Arfan Trilas Maiwinlan, penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Syiah-Kuala, jurnal The Influence of Free Cash Flow, Collateralizable Asset and Debt Policy on Dividend Policy in Companies listed on the Jakarta Islamic Index, volume dan nomor Vol 6 no 2 Juli 2013 halaman 194 sampai 208. Metode penelitian ini menggunakan 16 panel data di mana jumlah observasi tidak harus sama untuk setiap unit cross atau seksional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh free cash flow, collateralizable asset, dan kebijakan utang baik secara simultan maupun parsial terhadap kebijakan dividen
pada perusahaan tercatat di Jakarta Islamic Index tahun 2007 sampai 2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif atau penelitian uji hipotesis dengan menggunakan metode sensus dan data panel tidak seimbang. Terdapat 91 perusahaan observasi yang memenuhi kriteria populasi. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. Model analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Arus kas bebas, aset yang dijaminkan, dan kebijakan utang secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kedua, arus kas bebas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Ketiga, aset yang dijaminkan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dan keempat, kebijakan utang mempunyai berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Adapun teori kebijakan utang yang diukur dengan total utang dibagi dengan total aktiva diperoleh tingkat terendah sebesar 0,0217, berarti bahwa tingkat utang terendah sebanyak 2,17% dari total aktiva. Nilai tertinggi diperoleh sebesar 0,8396, berarti bahwa tingkat utang tertinggi sebesar 83,96% dari total aktiva. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 0,397882, berarti bahwa rata-rata tingkat utang perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2007 sampai 2010 sebesar 39,78% dari total aktiva. Adapun kesimpulan yaitu terakhir, penelitian empiris ini dilakukan untuk menguji pengaruh arus kas bebas, kolateralisable aset, dan kebijakan utang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index tahun 2007 sampai 2010. Sekian review jurnal saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.